di kelas 4 pada materi IPAS, Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial, yaitu pada materi tumbuhan sebagai sumber kehidupan bagi bumi. Tumbuhan sebagai sumber kehidupan di bumi yaitu bagian dari mengenali organ-organ tumbuhan, daun, dari akar, dari batang, dan yang kedua adalah terkait dengan perkembangbiakan tumbuhan. Di dalam perkembangbiakan tumbuhan, anak-anak belajar dari perkembangbiakan generatif dan vegetatif. Di dalam vegetatif ini, anak-anak belajar mengenai berbagai macam perbanyakan tumbuhan. Salah satunya yaitu mencangkok. Kami selaku guru bertemu dengan pemilik komunitas masyarakat karena pembelajaran di luar kelas ini kami melibatkan komunitas masyarakat yang ada di Kabupaten Magelang. Di sini kami bertemu dengan pemilik komunitas masyarakat Pondok Tani yaitu Bapak Hairul Soleh. Kemudian juga saling berdiskusi bagaimana caranya menyiapkan kegiatan untuk belajar siswa dengan harapan anak-anak bisa belajar secara langsung, menyenangkan sekaligus bermakna untuk anak-anak. Pertemuan selanjutnya, saya mengajak anak-anak untuk melakukan kegiatan belajar di luar kelas, yakni di Pondok Tani tempat Bapak Hairul Soleh itu melakukan pendampingan komunitas masyarakat di daerah Salaman. Selamat pagi. Pegang pipi, pegang kuping, pegang dahi, pegang kuping. Oke, tepuk tangan untuk Pak Giri. Salam semangat semuanya. Pada hari itu anak-anak belajar langsung ditemani guru pendamping, ditemani saya selaku wali kelasnya dan guru mata pelajaran IPA. Kemudian anak-anak juga belajar dari sumber belajar lain, yaitu dari fasilitator, para petani yang ada di lingkungan Pondok Tani, sehingga anak-anak bisa bertanya langsung kepada para petani. Didahului dengan ice breaking. Ice breaking ini sangat bermanfaat buat anak-anak, yakni membangun fokus anak-anak dalam mengikuti kegiatan pembelajaran selama di luar kelas. Anak-anak diberi materi singkat mengenai cara perbanyakan tanaman, yaitu khususnya mencangkok, oleh fasilitator yang ada di Pondok Tani. Setelah itu anak-anak diajak untuk berkeliling Pondok Tani. Selama berkeliling, anak-anak belajar banyak hal, yaitu mengenal tanaman, mengenal bagian organ-organ tumbuhan, belajar berbagai macam bentuk daun, bentuk buah, dan berbagai macam proses perbanyakan tanaman. Yang ternyata anak-anak akhirnya menemui bahwa tidak hanya mencangkok dan ikat saja, tetapi anak-anak juga dijelaskan bahwa perbanyakan tanaman melalui sambung pucuk. Setelah berkeliling, anak-anak juga ikut merasakan berbagai macam buah yang bisa langsung dipetik dari pohonnya. Anak-anak mencicipi yang namanya kelengkeng. Dan kelengkeng ini adalah varietas lokal, yaitu kelengkeng Kateki. Anak-anak melihat pohonnya, mencicipi rasanya. Baik, tadi ada kelengkeng, ada juga mangga. Di sini kami melihat anak-anak itu belajar dengan antusias, senang. Rasanya seperti bermain, tapi sesungguhnya belajar. Kemudian anak-anak melakukan praktek mencangkok. Setiap anak melakukan praktek mencangkok secara individu, tentunya dengan didampingi oleh para fasilitator, sehingga anak-anak mendapat feedback langsung mengenai proses mencangkoknya. Pada akhirnya anak-anak bisa mempraktek mencangkok dengan tahapan yang benar. Garis melingkar, garis memutar atas bawah, kita kelupas kulitnya. Kita sesuaikan dengan pohonnya batangnya kecil, yang dikelupas kecil. Kalau besar kayaknya Lebih besar. Kemudian ternyata ada ilmu baru yang anak-anak ketahui, yaitu praktek pengolesan bawang merah ke dalam sayatan
pohon yang akan dicangkok. Manfaat bawang merah ketika dioleskan ke sayatan tumbuhan atau pohon yang akan dicangkok, merangsang tumbuhnya akar. Ini caranya gini. Ini semua keratan tertutup dengan media cangkok. Ini kita tekan, kemudian kita rapatkan. Diusahakan untuk talinya itu kencang, biar tidak goyang. Kalau goyang nanti akar tidak bisa tumbuh dengan maksimal. Nah, ini kita rapatkan, kencangkan talinya. Ikat dengan kencang, biar media juga tambah padat. Lalu kita ikat. Setelah proses mencangkok selesai, anak-anak kemudian dikumpulkan kembali untuk bersama-sama menyimpulkan hal-hal apa yang didapat selama belajar di Pondok Tani. Adik-adik, apa yang paling berkesan hari ini? Mengenal buah, apalagi? Mencangkok. Anak-anak menyampaikan hasil belajarnya secara lisan. Kemudian, sebagai tindak lanjut, saya selaku guru menyediakan lembar kerja siswa, yaitu meliputi apa saja yang dilalui pada hari itu dengan menyediakan tabel kegiatan yang akan diisi siswa, meliputi waktu dan uraian kegiatannya. Ada lembar kerja untuk menggambarkan tumbuhan dan buah-buahan yang mereka temui. Tak lupa dalam lembar kerja juga terdapat refleksi. Refleksi di sini adalah untuk mengetahui sisi emosi siswa, yaitu bagaimana perasaannya ketika belajar di luar kelas dan bagaimana perasaannya ketika menemui sumber belajar lain selain guru dan buku. Pengalaman inilah yang sesuai dengan pembelajaran abad 21, yaitu siswa memiliki keterampilan 4C, yakni keterampilan critical thinking, keterampilan komunikasi, keterampilan kolaborasi, dan tentunya yang terakhir adalah kreativitas anak-anak. Di sini saya berharap sekali sudah saatnya satuan pendidikan atau sekolah bisa berkolaborasi bersama-sama dengan komunitas masyarakat yang dekat dengan sekolah, sehingga terjalin pembelajaran yang bermanfaat baik dari anak-anak yang merasakan manfaatnya menyenangkan sekaligus bermakna. Kemudian juga sangat bermanfaat untuk lingkungan sekitar, sehingga hadirnya sekolah bisa dirasakan manfaatnya baik dirasakan oleh siswa, orang tua maupun lingkungan masyarakat. Sebelumnya ada pelajaran teorinya sih di sekolah, terus ada undangan bahwasannya ada kegiatan outing kelas gitu di Pondok Tani, di tempatnya langsung gitu loh, di pertanian, dan anak-anak tuh bisa tahu, oh ini tuh pohon rambutan, oh ini tuh pohon durian. Sampai kemarin tuh Hikari bisa langsung mencangkok di pohonnya langsung gitu loh Pak. Karena saya sendiri pribadi kalau ngajarin di rumah mungkin nggak sedetail kalau di tempat Pondok Tani itu gitu loh. Karena orang tua mensupport, seneng. Anak-anak tuh cenderung seneng berkreasi, lebih mengeksplor gitu loh. Jadi kalau monoton cuman teori terus, biasanya anak-anak cenderung bosen gitu, lupa untuk mencerna gitu. Kalau praktek langsung kan, jadi walaupun anak-anak nanti diberi sebuah soal, anak-anak bisa menyusun dengan kata-katanya sendiri. Waktu dia membayangkan, oh prakteknya itu seperti itu. Tapi kalau teori itu biasanya anak-anak akan cenderung hafalan. Nah itu lebih susah kan biasanya Pak. Ternyata alhamdulillah semuanya seneng. Anaknya pulang dengan keadaan yang seneng, otomatis ibu orang tuanya juga ikut seneng sih Pak. Hikari itu cerita seru, bisa mencangkok langsung di pohonnya. Di buku teori itu tidak ada, ternyata dia mendapatkan satu tambahan ilmu waktu mencangkok gitu loh, yang katanya itu bisa lebih cepat merangsang akar. Nah itu saya aja nggak tahu ternyata ada tambahan ilmu untuk Hikari sendiri gitu, karena hasil dari outing kelas kemarin. Saya dari kelas 4B Al-Ahqaf SDIT Tahfidzul Quran Ihsanul Fikri 2. Di sana saya disambut oleh kakak-kakak yang ada di Pondok Tani, lalu mulai mengajak
Saya dan teman-teman berkeliling untuk mengenal tumbuhan-tumbuhan yang ada di Pondok Tani. Ada kelengkeng, alpukat, durian, ada mangga juga, ada jambu, anggur Brazil. Setelah berkeliling, saya diajak untuk belajar mencangkok, ya, perbanyakan tanaman. Saya berangkat sekali. Acaranya sangat meriah. Saya sangat senang ke sana karena ada pelajaran yang kita bisa petik. Kakak-kakaknya tuh sangat baik. Ada dikenalin pohon-pohon, buah, diajak muter-muter untuk mengetahui ini pohon apa, ini buah apa. Belajar praktek mencangkok. Menurut saya mencangkok mudah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.